Biasanya kita pakai chi-square gitu ya. Kemudian kalau misalkan kita mau melakukan hubungan, bukan melakukan hubungan ya, menguji judul atau jenis penelitian hubungan, korelasi. Kita lihat lagi jenis datanya apa. Kalau datanya interval dan rasio, kita pakai uji Pearson product moment gitu ya. Kalau misalkan tidak, bisa pakai Spearman seperti itu. Nah, ini di sini udah ada bintang-bintang ya. Kalau misalkan bintangnya 1, ini statistik non parametrik. Kalau bintangnya 2, ini bintangnya 1 non parametrik, yang bintangnya 2 statistik parametrik. Kemarin saya cerita bahwa kalau misalkan datanya nominal dan ordinal, pakainya non parametrik ujinya. Kalau yang interval dan rasio, ujinya pakai parametrik. Tapi uji statistik parametrik itu dia punya syarat. Syarat melakukan uji statistik parametrik adalah datanya harus terdistribusi normal. Sehingga kita harus cek dulu distribusi datanya. Kalau setelah dilakukan uji distribusi ternyata datanya normal, maka bisa langsung lanjut dilakukan uji parametrik. Misalkan yang ini ya, kita mau membandingkan pre dan post. Kayaknya ternyata setelah uji distribusi datanya normal, maka kita pakai yang ini, dites. Tapi kalau datanya tidak normal, maka kita pakai uji non parametrik, gitu ya. Nanti untuk uji non parametrik ada lagi ketentuannya, pakainya Mann-Whitney atau Wilcoxon. Oke, nah tadi saya cerita bahwa ada syarat khusus untuk melakukan uji Oke, jadi ada uji tadi yang uji distribusi itu adalah masuk ke dalam uji asumsi. Gitu. Jadi ketika kita dulu uji normalitas. Nah, ternyata nggak cuman uji Nah, selain parametrik yang membutuhkan uji asumsi, ada juga kalau kita mau melakukan uji regresi, yang ini, kalau kita mau melakukan uji regresi di penelitian korelasi dengan data interval dan rasio, maka kita harus melakukan serangkaian uji asumsi klasik, biasanya sekitar 4 uji, gitu ya, supaya hasil interpretasi data akhirnya itu benar-benar merepresentasikan data yang kita ambil. Oke, apa sih yang dimaksud dengan uji asumsi klasik atau pemeriksaan asumsi statistik? Itu adalah sebuah langkah dalam melakukan analisis data untuk memastikan bahwa data yang digunakan memenuhi persyaratan yang diperlukan oleh uji statistik yang akan diterapkan. Nah, uji ini harus dipenuhi supaya hasilnya itu dianggap valid dan tidak bias. Kalau misalkan uji ini tidak dipenuhi, hasil uji bisa tidak akurat. Nah, itu uji asumsi menjadi bagian integral dari setiap analisis statistik. Ini beda dengan uji validitas dan reliabilitas data ya. Nanti untuk uji validitas dan reliabilitas data tidak lagi untuk pengujian instrumen. Nah, jadi uji asumsi statistik ini ada beberapa, ada 4 atau 5.
Yang pertama ada uji normalitas. Uji normalitas itu dia itu adalah menggambarkan distribusi probabilitas dari sampel yang kita ambil dari sebuah populasi. Gitu. Nah, uji statistik yang membutuhkan uji normalitas ini tadi ya, di setiap uji parametrik dia membutuhkan uji normalitas supaya hasil dari uji parametriknya nanti benar-benar merepresentasikan data sebenarnya. Kemudian ada lagi uji homogenitas, biasanya ini dilakukan untuk pengujian regresi, gitu ya, bahwa asumsi ini menyatakan bahwa varians atau penyebaran dalam setiap kelompok yang dibandingkan harus serupa, gitu. Dan selain itu ada asumsi linearitas. Ketika kita melakukan uji regresi linear gitu ya, hubungan antara variabel independen dan dependennya itu harus linear. Jadi kalau ada perubahan variabel ini akan mempengaruhi variabel yang lain. Kemudian ada asumsi covariance atau homoskedastisitas. Nah, ini asumsi homogenitas covariance ini mengharuskan bahwa covariance antar variabel dependen itu harus konsisten di seluruh kelompok. Kemudian asumsi tidak ada multikolinearitas. Asumsi ini mengharuskan variabel independen dalam model regresi tidak saling berkorelasi. Gitu. Jika ada 2 atau lebih variabel independen saling berkorelasi tinggi, ini akan membuat model regresinya menjadi tidak stabil, sehingga itu bisa menyebabkan adanya kesalahan dalam mengestimasikan koefisien regresinya. Gitu. Oke, yang ini sampai di sini dulu. Masing-masing uji ya. Oke, kita akan breakdown. Mungkin saya akan sampaikan sekilas dulu, baru setelah itu kita coba ya untuk melakukan uji probabilitas. Oke, ini uji asumsi klasik sama aja. Ini dipakai di regresi linear atau regresi berganda. Oke, yang pertama ada uji normalitas. Uji normalitas itu sebetulnya kita bisa gunakan ada 2 pilihan uji. Yang di sini yang saya tuliskan uji Kolmogorov-Smirnov. Ini tata caranya untuk uji yang ini. Tapi sebetulnya untuk uji normalitas ini dia ada 2. Satu uji Kolmogorov-Smirnov sama satu lagi uji Shapiro-Wilk. Gitu. Nah, kita mau cek kalau misalkan model regresi itu dikatakan berdistribusi normal jika plotting atau titik-titiknya itu ada di garis diagonal sini. Tapi kalau misalkan dia titik-titiknya itu nyebar gitu ya, maka itu artinya dia tidak terdistribusi normal. Uji normalitas Kolmogorov-Smirnov bagian dari uji asumsi klasik yang tujuannya untuk mengetahui apakah nilai residual berdistribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah mereka yang memiliki nilai residual yang berdistribusi normal. Nah, beda dengan penarikan kesimpulan dari uji statistik. Kalau uji statistik, p-value-nya atau nilai signifikansinya itu harus kurang dari 0,05 kalau mau kita bilang dia signifikan. Nah, kalau uji normalitas itu kebalikannya. Nilainya signifikan kalau dia
nilainya di atas 0,05. Gitu. Sorry, bukan nilainya signifikan ya. Datanya terdistribusi normal kalau nilai signifikansinya lebih dari 0,05. Tapi kalau nilai signifikansinya kurang dari 0,05, maka nilainya tidak berdistribusi normal. Oke, ini tata caranya. Kemudian biasanya hasilnya seperti ini. Gitu. Tergantung dari SPSS yang digunakan ya. Yang kita lihat adalah, lihat ini tes Kolmogorov-Smirnov, kemudian kita lihat signifikansi tutelnya di sini kalau nilainya. Kalau seperti ini artinya 0, ya. Ini hasilnya adalah 0,704. Karena nilai signifikansinya itu 0,7, berarti dia itu adalah di atas 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa nilai residualnya berdistribusi normal. Gitu. Sehingga bisa dilanjutkan untuk uji. Kalau misalkan ujinya regresi, ya lanjutkan uji regresi. Kalau ujinya parametrik, ya lakukan uji parametrik. Nah, kayaknya saya lupa. Oke, saya masukin ini dulu. Saya lupa masukin ke PPT-nya. Oke, jadi uji distribusi itu ada dua, ada dengan menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov dan dengan menggunakan Shapiro-Wilk. Nah, kalau sampelnya itu besar, cocoknya pakai si Kolmogorov atau kita singkat KS. Kalau sampelnya kecil, kita pakai Shapiro-Wilk atau SW. Nah, dia itu sebetulnya dua-duanya bisa dipakai gitu ya, hanya sensitif terhadap nilai yang mana gitu. Kayak gitu. Jadi cuman dibedakan lebih ke berdasarkan jumlah sampelnya aja gitu ya. Kalau sampelnya besar pakai Kolmogorov, makanya yang kita lihat adalah apa namanya nilai residualnya. Kalau yang Shapiro-Wilk itu biasanya untuk sampel kecil, biasanya kita langsung aja datanya apa gitu ya, langsung kita lakukan uji normalitas. Kayaknya saya entire screen. Oke, saya lanjut dulu. Di sini ada uji multikolinearitas. Jadi harapannya itu tidak ada gejala multikolinearitas. Tadi ya yang kita bahas asumsi sebelumnya bahwa untuk melakukan uji regresi gitu ya tidak boleh ada gejala multikolinearitas. Dasar pengambilan keputusannya dengan menggunakan metode tolerance dan VIF. Jadi kalau misalkan tidak terjadi gejala multikolinearitas, kalau misalkan nilai toleransinya lebih besar dari 0,1 dan nilai VIF-nya kurang dari 10. Untuk tata caranya, nggak masukin tata caranya ya. Ini ada di uji regresi, nanti dia akan keluar tabel koefisien seperti ini di outputnya. Nanti kita coba ya. Untuk uji asumsi klasik lainnya, kita coba di minggu depan. Hari ini kita uji distribusi dulu, karena nanti harus saya sampaikan yang mengenai regresi dulu. Oke, jadi yang ini nanti tabelnya kita lihat di collinearity statistik. Sini ada tolerance dan VIF-nya. Kemudian ada uji heteroskedastisitas. Dasar pengambilan keputusan dari uji ini dengan menggunakan scatter plots. Jadi kita bisa melihat distribusinya, atau kita juga bisa lihat nilai signifikansinya dengan melakukan uji Gletser. Nah,
Kalau kita lihat dari tabel, tidak ada gejala heteroskedastisitas kalau tidak ada pola yang jelas. Jadi titik-titiknya menyebar di atas dan di bawah angka 0. Kayak gini. Nah, dasar pengambilan keputusannya, ini dasar pengambilan kalau menggunakan uji Gletser ya. Kalau signifikansinya lebih dari 0,05 sama dengan penarikan kesimpulan di uji distribusi. Kalau misalkan lebih dari 0,05 maka tidak terjadi masalah heteroskedastisitas. Nah, dia ini adalah bagian dari uji asumsi klasik dalam analisis regresi yang bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya kesamaan varian dari nilai residual untuk semua pengamatan pada model regresi. Jadi uji regresi yang baik itu ditandai dengan tidak terjadinya gejala heteroskedastisitas ini supaya hasil uji regresinya efisien dan akurat. Nah, si uji Gletser dilakukan dengan cara meregresikan variabel independen dengan nilai absolut residualnya. Jadi ini adalah tata cara melakukan uji Gletser, gitu ya. Tinggal diikutin step by step-nya, nanti akan keluar tabel seperti ini. Gitu. Kita lihat nilai signifikansinya. Ini ada, kalau contoh tabel yang ini dia ada 2 variabel ya, persepsi dan kepercayaan. Sepertinya ini saya sebenarnya ngambil dari mana nih ya, dari buku kepercayaan tertentu terhadap persepsi biasanya kayak gitu ya. Kita lihat di sini hasilnya 0,4, 0,06, ini di atas 0,05. Oke, selanjutnya tadi ada uji autokorelasi, typo ya, korelasi. Dasar pengambilan keputusan uji autokorelasi dengan melakukan teknik uji Durbin-Watson. Tidak ada gejala autokorelasi apabila nilai Durbin-Watson-nya terletak antara DU sampai dengan 4 DU. Nah, teman-teman, jadi ketika kita mau melakukan uji gitu ya, uji T, uji F, uji R. Nah, itu ada tabel, biasanya ada tabel standar gitu ya. Kalau uji autokorelasi ini karena pakai uji Durbin-Watson, ada yang disebut dengan tabel Durbin-Watson. Kalau uji T, ada tabel T, tabel distribusi T. Kalau pakai uji F, ada tabel F. Jadi kita membandingkan nilai hasil uji dengan nilai yang ada di tabel. Nah, nanti pelan-pelan kita coba. Oke, bisa juga kita melihat dengan nilai signifikansi. Jadi kalau mau menarik kesimpulan itu bisa kita lihat atau kita bandingkan nilai signifikansi dengan level signifikansi, bisa juga dengan nilai nilai hitung dengan nilai yang ada di tabel. Oke, uji asumsi klasik sampai sini. Ini adalah uji regresi linear berganda. Ya. Oke, kita akan praktis uji normalitas data dulu. Oke, teman-teman, di Excel saya sudah input atau saya sudah masukkan. Di sini ada materi, teman bisa lihat step by step-nya. Kemudian di sini ada Excel. Nah, kita bisa pakai data yang ini aja. Data yang ini silakan di-copy ke SPSS-nya. Kita coba. Teman-teman udah pernah masukin data ke SPSS kan ya? Minggu lalu udah pernah belum? Udah latihan belum? Udah, Ibu. Udah. Oke.
Jadi silahkan di-input, nanti tampilannya hanya ini aja ya. Ambil contoh yang ini, bikin variabelnya X dan Y aja. Sini variabelnya. Oke, silakan di-copy dulu ke SPSS-nya masing-masing. Oke, sambil kita lihat step by step-nya. Oke, sudah di-copy masing-masing. Oke, kalau kita mau harusnya kan kalau uji Kolmogorov ini sampelnya banyak ya. Saya cuma pakai sampelnya 13 aja. Kita pakai Sapir-Whorf dulu. Kalau misalkan menggunakan Sapir-Whorf, saya nggak cantumkan di sini, tapi dia ada di Analyze, kemudian Descriptive Statistik, kemudian Explore. Boleh di screenshot atau di foto. Ini adalah untuk uji normalitas menggunakan Sapir-Whorf. Descriptive, Explore. Nah, tadi Recording in progress. sebelumnya seperti ini, gitu ya. Ini tinggal variabel X dan Y-nya kita masukin ke dependent list. Kemudian oke. Kemudian plots, terus checklist yang ini ya, normality plots with test. Kemudian continue, oke. Kalau datanya banyak, ini bisa titik-titiknya bisa lebih banyak ya. Ini kan datanya sedikit. Kita lihat tabel yang ini. Tabel yang test of normality. Bisa di zoom kan saya? Oh iya, nggak bisa. Oke, kita lihat test of normality. Nah, di hasil dari test of normality ini, dia ada dua nih sebetulnya. Udah ada si Kolmogorov, sama ada si Sapir-Whorf gitu ya. Tapi karena kita mau ceknya yang Sapir-Whorf, berarti kita lihat signifikansinya di kolom yang Sapir-Whorf yang ini ya. Kita lihat level signifikansinya, ini ada 0,7 dan 0,2. Berarti berdasarkan dasar pengambilan keputusan, kalau nilai signifikansinya lebih dari 0,05, maka nilainya berdistribusi normal. Nah, kalau kita mau melakukan uji Kolmogorov-Smirnov, nah, kita harus tahu nilai residualnya dulu, jadi nggak bisa langsung. Nah, jadi kita ikutin aja nih step by step-nya. Kan kalian udah masukin data ini ya. Kalau saya kecepatan, bilang aja ya. Nah, kemudian ini analyze, kemudian regression, yang ini regression, habis itu linear. Jadi ikutin step by step-nya aja ya teman-teman. Jadi ini kemudian kita mau mengklasifikasikan variabel X dan Y. Tadi kan bentuknya seperti ini ya. Variabel X-nya kita masukin ke blok satu of satu, kemudian Y-nya balik ya. Regresi gitu. Oke, kemudian ke checklist administratif. Lihat ke statistik. Statistik. Oh ya, option ya.
Oh, di save dulu ya. Oke, saya ulang. Oh, jadi lihat. Oke, kita ke analyze, regression, linear. Ini masuk, ini masuk. Oh, habis itu save. Nah, ketika save, ada box seperti ini. Yang di kolom residualnya kita centang yang unstandardized, unstandardized. Kemudian kita continue. Setelah teman-teman continue, itu akan muncul nilai residualnya. Seperti ini. Gitu ya. Setelah muncul nilai residualnya, kita akan analyze, kemudian non-parametric test, kemudian legacy dialogues, yang ini, kemudian kita ambil yang ini, one sample KS. KS itu Kolmogorov-Smirnov. Tinggal kita klik. Tadi awalnya seperti ini, kita pindahkan yang nilai residual tadi ke tes variabel listnya. Oke, kemudian kalau di checklist kita checklist dulu sebelah sini, baru kita oke. Ketika di oke, teman-teman akan ketemu tabel yang seperti ini. Ketemu tabel one sample Kolmogorov-Smirnov test. Yang kita lihat adalah kolom yang ini. Kolom signifikansi. Signifikansi to tail, nah hasilnya berapa? Sini hasilnya 0,2. 0,2 berarti artinya data yang digunakan berdistribusi normal. Kalau kita lihat ini kan yang KS-nya, kita lihat sama data yang 0,2. Sama ya. Kalau kita lihat nih, yang Kolmogorov-Smirnov signifikansinya 0,2 juga. Oke. Sebetulnya masih tetap bisa gitu ya, ternyata masih sama. Tapi karena untuk uji distribusi data, distribusi normalitas data untuk uji Kolmogorov-Smirnov itu harus pakai data residual gitu ya. Jadi memang kita harus cari data residualnya dulu, baru bisa kita lakukan uji normalitasnya. Kalau untuk Shapiro-Wilk yang jumlah sampelnya lebih sedikit, jadi langsung aja dicek, kemudian keluar hasilnya distribusinya normal, berarti sudah bisa digunakan. Gitu ya. Oke, teman-teman, silakan dicoba masing-masing. Kemudian saya jadi di folder yang tadi saya bikin tugas statistik. Oh, saya share ya. Nah, di sini ada tugas statistik. Saya masukin tugas analisis tugas SPSS normalitas data. Oke, silahkan dikumpulkan setiap mahasiswa di sini. Harusnya ini bisa diakses editor kan ya. Ya,
aksesnya sudah editor. Teman-teman lakukan uji normalitas data yang tadi. Kalau mau pakai atau menggunakan data yang sudah pernah kalian input sebelumnya, misalkan waktu sama Bunia, silahkan tinggal dilakukan uji aja. Yang pertama, kalian bisa screenshot atau copy hasilnya yang ini, gitu ya. Lalu satu lagi ya, data yang ini. Di screenshot untuk layarnya, layar yang di screenshot itu keseluruhan ini ya, output, tampilkan jam. Kalau di Mac OS harus tampil jam yang di pojok kanan atas yang ini. Sorry. Harus tampil yang di atas pojok kanan atas. Kalau pakai desktop Windows harus tampil tanggal dan jam di pojok kanan bawah. Gitu. Bisa dipahami untuk tugasnya? Saya ulangi lagi ya. Jadi silakan teman-teman lakukan uji ini menggunakan data yang ada di Excel saya boleh, atau data yang kalian punya boleh. Kemudian lakukan step by step-nya. Kemudian output-nya, kemudian yang ada tabel ini di screenshot, dengan screenshotannya harus terdapat tanggal dan jam. Oke, kalau jam mungkin kalau malam mau cobanya boleh, nggak apa-apa. Yang penting tanggalnya tanggal hari ini, 3 Maret 2025. Sama satu lagi adalah yang ini. Tabel yang Sapiro Wheel. Di screenshot, kemudian dimasukkan. Karena ada 2 screenshot, jadi bisa dimasukkan ke dalam Word, kemudian Word-nya dikumpulkan di G Drive. Oke, teman-teman ada kendala atau ada yang kurang dipahami?